Assalamualaikum anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bunia di materi ilmu pengetahuan alam kelas 6 sekolah dasar dalam materi cara tumbuhan melindungi diri. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari jenis penyesuaian tumbuhan terhadap berbagai lingkungan. Selain untuk penyesuaian dirinya, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsanya. Berikut adalah contoh cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Yang satu, ada tumbuhan yang memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsanya. Misalnya tumbuhan mawar, bougainville, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian. Ada pula tumbuhan yang memiliki duri pada buahnya, misalnya pada buah durian. Coba lihat gambarnya. Ini gambar yang pertama adalah bunga mawar. Bunga mawar ini di dalam batangnya ada duri. Ini gunanya untuk melindungi dari pemangsa. Juga pada batang tumbuhan rotan. Pada batang tumbuhan rotan juga terdapat duri, kecuali pada buah durian. Durinya ada pada buahnya, makanya disebut dengan duri. Jadi buah durian, makanya disebut buah durian, yaitu buah berduri. Kita lanjut ya. Nomor 2. Nomor 2 ada tumbuhan yang memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, tepung, dan tebu memiliki rambut halus atau disebut dengan gelugut. Ada di permukaan batang maupun pada daunnya. Apa sih fungsinya rambut halus tersebut? Oh iya, itu dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsanya. Makanya mereka punya senjata nih, contohnya pada batang bambu ini, ditumbuhi rambut-rambut halus supaya pemangsanya menjauh dari batangnya ini, karena dapat menimbulkan rasa gatal pada badan kita atau pada pemangsa yang didekatinya. Yang ketiga ada beberapa tumbuhan yang mempunyai daun yang tajam. Nanas, lidah buaya, dan kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepi-tepinya ini. Nih, di bagian tepinya. Hal ini tujuannya sama untuk melindungi dari pemangsa. Coba lihat gambarnya. Nih, pada tepi daun nanas terdapat duri yang kalau kita pegang akan terasa perih di kulit kita. Sama dengan duri pada tepi daun lidah buaya. Nih, ada duri-durinya kan? Nih, pada lidah buaya sama, ini kalau kita pegang akan terasa gatal atau sakit di kulit. Begitu pula pada daun yang menyerupai duri. Duri ini sebenarnya daun pada tumbuhan kaktus. Kalau kita pegang akan terasa gatal juga di kulit kita. Yang keempat, ada beberapa tumbuhan yang menghasilkan getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa, sehingga hewan tersebut akan sulit tergerak karena terkunci oleh getah itu. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit, sehingga hewan tidak berani memakannya. Nih, ini getah ini dapat dihasilkan dengan cara menyadap. Ini pada pohon karet ya. Pada pohon karet disadap, ini getahnya akan mengucur ke bawah. Nah, getah yang berwarna putih ini jika ada pemangsa yang datang, dia tidak akan bisa bergerak atau pergi dari getah ini. Makanya banyak hewan yang tidak berani memakan getah ini karena dapat memangsanya. Ini contoh getah pada pohon karet. Dan yang terakhir ada tumbuhan yang menghasilkan racun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah pada tumbuhan kecubung dan pada tumbuhan jarak. Buah jarak ya, ini yang mengandung racunnya dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Tumbuhan kecubung juga mengandung racun.
Apa sih efek yang ditimbulkannya? Efek yang ditimbulkannya jika dikonsumsi bisa menyebabkan mual, muntah, sesak napas, gelisah, sampai mulut terasa kaku dan halusinasi. Makanya kalian hati-hati ya, jangan sampai mengonsumsi buah-buahan tersebut karena akan menjadi racun pada tubuh kita. Ya. Nah, mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Tapi sebelum Ibu menutup materi ini, ada pekerjaan buat kalian berupa kuis ya. Ini kuis for you buat kalian. Soalnya, sebutkan 5 cara penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi dirinya. Nanti kalian jawab ya pertanyaannya ini. Baiklah, Ibu akan tutup materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.